Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 tanggal 17 bulan Agustus 2022 guys, di hari Sabtu ya. Dan kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang sekarang sedang menikmati liburannya, yang lagi weekend ya. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian ya. Apalagi jika kalian ada di keramaian, ini sangat penting banget guys ya untuk kesehatan kalian. Dan tentu saja tetap berhati-hati ya buat kalian yang masih ada di perjalanan guys. Oke, kita langsung saja untuk ke global crypto market cap. Hari ini cukup memerahkan ya, dimana penurunannya itu di 5,45% guys. Makin buruk saja daripada kemarin. Dan tentu saja ini efek dari Bitcoin yang juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu di 4,78% dalam waktu 24 jam ini guys. Begitu juga dengan Ethereum, turunnya di 8,45%, lebih buruk lagi ya. BNB malah lebih parah lagi guys, penurunannya di 11,58%. Nanti kita akan baca ada info yang cukup menarik juga ya yang berhubungan dengan BNB ini, sehingga penurunannya cukup signifikan hari ini. Dan XRP 7,23% ya penurunannya. Dogecoin, Cardano juga lumayan banget penurunannya di 11 dan 12%. Polygon juga turun, Polkadot juga turunnya cukup lumayan di 11,13% guys. Solana lebih parah lagi ya, 13% guys. Jadi secara keseluruhan rata-rata hari ini altcoin itu mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya. Dan biasanya penurunannya akan lebih parah, sekitar 2 kali lipat daripada Bitcoin guys. Di mana rata-rata penurunannya antara 4 ataupun 3 sampai 11% guys. Ini parah ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat ya pergerakan grafik dari harga Bitcoin seperti yang terlihat di sini. Dan seperti yang sudah kita prediksikan, penurunannya ternyata benar ya, lebih buruk daripada yang kita prediksikan kemarin. Dan untuk MA20 ini tertembus guys. Dan untuk close candle-nya pun hari ini tebal merah. Ini buruk ya sebenarnya. Tapi hal ini masih bisa menjadi spekulasi. Karena kalau kita tarik garis dari sini ke sini ya, ini bisa aja akan membuat trendline baru dan bisa menjadi titik support yang cukup kuat juga guys. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, jika tekanan jualnya lebih besar daripada tekanan belinya, maka harganya akan lanjut terjun lagi guys. Dan target berikutnya ada di harga 16.237 atau menuju ke area ungu ini ya, di sekitaran harga 15.922 sampai di harga 15.670 guys. Dan ini tentu saja akan buruk terhadap altcoin yang lain karena biasanya akan mengikuti harga dari Bitcoin guys. Dan yang lebih buruk lagi ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini adalah pergerakan harga dari BNB guys. Kemarin itu mengalami penurunan yang cukup signifikan banget ya, kurang lebih sekitar 11%. Nah, pertanyaannya kenapa kok BNB ini penurunannya cukup lumayan guys? Kita baca aja informasinya. Seperti yang dilansir dari harian cointelegraph.com, di mana untuk bukti cadangan Binance ini dihapus guys dari situs auditornya. Jadi, Mazars Group yang dikenal dengan layanan audit proof of reserve untuk perusahaan kripto dilaporkan menghapus audit tersebut dari situsnya. Nah, ini menjadi pertanyaan ya buat para orang-orang khususnya ya. Kenapa Mazars Group ini menghapus hasil ataupun layanan audit proof of reserve khususnya untuk Binance ini? Nah, inilah yang membuat beberapa spekulasi beredar di masyarakat guys. Apakah Binance ini benar-benar aman atau tidak? Jadi pertukaran kripto Binance telah melihat audit bukti cadangannya dihapus dari situs web auditor Mazars. Situs web resmi Mazars menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya menghentikan Mazars Veritas, bagian yang didedikasikan untuk audit pertukaran cryptocurrency. Alat ini dikembangkan oleh Mazars untuk membawa kepercayaan dan transparansi ke sektor aset digital, menggunakan alat penghasil pohon Silver Sixpence Merkle untuk melengkapi laporan bukti cadangannya. Pada 16 Desember, Bloomberg juga melaporkan bahwa Mazars berhenti melakukan audit proof of reserve untuk perusahaan cryptocurrency. Firma audit lain seperti auditor FTX Armanino juga dilaporkan berhenti bekerja dengan pertukaran kripto seperti OKX dan Gate.io. Mazars dikenal luas sebagai kantor akuntan perusahaan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Firma audit ditunjuk sebagai auditor resmi untuk pembaruan Proof of Reserve Binance pada akhir November kemarin. Sejumlah pertukaran kripto saingan termasuk KuCoin dan juga Crypto.com telah mengikuti jejak Binance dalam bekerja sama dengan Mazars sebagai bagian dari laporan cadangan mereka. Mazars telah mengindikasikan bahwa mereka akan menghentikan sementara pekerjaan mereka dengan semua klien kripto mereka secara global, termasuk Crypto.com, KuCoin, dan juga Binance. Kata juru bicara Binance kepada Cointelegraph, sayangnya, ini berarti kami tidak dapat bekerja dengan Mazars untuk saat ini, tambah perwakilan tersebut. Binance juga telah menjangkau beberapa firma audit besar, termasuk auditor Big Four, yang saat ini tidak mau melakukan POR atau Proof of Reserve untuk perusahaan kripto swasta. Kata perwakilan tersebut, kami masih akan melanjutkan rencana kami untuk menyampaikan kepada pengguna kami Merkle Tree POR untuk menunjukkan bahwa aset pelanggan ada di alamat on-chain yang berada di bawah kendali Binance, kata perusahaan tersebut. CEO Binance Changpeng Zhao dengan cepat bereaksi terhadap berita di Twitter dengan melakukan retweet dari komentator acak, membuat pernyataan mengapa perusahaan audit memutuskan untuk berhenti bekerja dengan kripto dan tanya mereka, lol, bunyi tweet tersebut. Xiaxia juga kemudian turun ke Twitter untuk mengisyaratkan bahwa blockchain transparan secara default dengan menyatakan blockchain bersifat publik, catatan permanen. Itu adalah buku besar yang paling bisa diaudit. Beberapa spesialis keuangan segera melihat beberapa tanda bahaya dalam laporan cadangan Binance. Seorang mantan anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan berpendapat bahwa laporan yang dirilis Mazars kekurangan data tentang kualitas kontrol internal dan bagaimana sistem Binance melikuidasi aset untuk menutupi pinjaman margin. Mazars tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Cointelegraph. Berkaitan dengan berita ini guys, dilansir dari forecast.news, di mana beberapa fakta di sini bahwa Mazars telah mengindikasikan bahwa mereka akan menghentikan sementara pekerjaan mereka dengan semua klien kripto mereka secara global, termasuk Crypto.com, KuCoin, dan juga Binance. Kemudian Mazars juga telah menghapus audit POR Binance dari bulan lalu, yang menurut kepala Binance Changpeng Zhao menemukan bahwa perusahaan sama sekali tidak memiliki saldo negatif yang terlibat. Kemudian Mazars juga belum merilis pernyataan resmi tentang hal ini, dan perkembangan tersebut terjadi setelah Binance memproses rekor penarikan stablecoin senilai 5,2 miliar dolar pada hari Selasa kemarin, yang tertinggi di bursa yang pernah dicatat oleh perusahaan analitik data on-chain CryptoQuant. Menyusul berita penangguhan Mazars, BNB kehilangan 1,1% dalam 1 jam terakhir dan 5,5% dalam 24 jam terakhir. Bahkan lebih parah kalau kita lihat update hari ini, lebih dari 10% guys. Nah tentunya guys dengan adanya berita ini membuat kekhawatiran di kalangan pecinta kripto guys, dan mereka berbondong-bondong takutnya terjadi apa-apa dengan Binance ini seperti halnya FTX, maka terjadilah penjualan yang cukup besar di BNB ini guys khususnya. Dan kepanikan ini pun tidak hanya menyerang kepada Binance doang, khususnya untuk koin BNB tapi juga menyerang ke koin-koin yang lain bahkan ke Bitcoin juga. Setelah kemarin mendapatkan tekanan jual yang cukup besar juga untuk Bitcoin karena adanya perilisan data FOMC dari Jerome Powell dengan menaikkan suku bunga 0,5%, ditambah lagi dengan adanya isu tentang Binance ini membuat kepanikan di para kalangan pecinta kripto guys, dan ini wajar sih kalau menurut saya dan semoga aja berita ataupun isu ini segera selesai dan Changpeng Zhao segera mengambil tindakan untuk segera mencegah atau melakukan beberapa inovasi intinya untuk membuat kepercayaan masyarakat kepada Binance ini kembali lagi, karena ini sangat berbahaya banget guys jika saja terjadi apa-apa dengan Binance dan nanti ini efeknya tidak hanya pada Binance saja khususnya untuk koin BNB, tapi bisa berakibat ke koin-koin yang lain ataupun aset-aset kripto yang lain, dan yang paling parah nanti bisa berefek ke Bitcoin. Ini sangat mengerikan guys jika terjadi apa-apa dengan Binance. Oke, nanti kita akan coba update lagi untuk perkembangan dari Binance ini, dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya datang dari theblock.co, di mana di sini diinformasikan bahwa pertukaran Raydium atau exchange Raydium yang berbasis di Solana ini mengalami eksploitasi 2 juta dolar guys. Mungkin yang kalian belum tahu tentang Raydium, ini adalah decentral exchange dari Solana, seperti halnya Serum dulu tapi Serum kemarin sudah bangkrut dan sekarang menimpa Raydium juga.
Kita baca informasinya ya. Jadi Raydium sebagai pertukaran terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain Solana mengalami eksploitasi yang tampaknya telah menghabiskan lebih dari 2 juta dolar, dan Raydium mengakui eksploit tersebut dan menyatakan yakin bahwa penyerang mengambil kendali atas alamat admin bursa untuk melakukan eksploit dan sedang menyelidiki masalah tersebut. Penyerang menarik token kumpulan likuiditas atau LP-nya ya ke dalam kendali mereka. Detektif on-chain Zack XBT menemukan pelaku mentransfer lebih dari 2 juta dolar ke Ethereum, menunjukkan jumlah dana yang dijaring penyerang. Temuan itu dikuatkan oleh firma analitik Nansen. Dompet yang menguras LP Pulse dari Pulse likuiditas Raydium telah menerima lebih dari 2,2 juta dolar sekarang, termasuk 1,6 juta dolar Solana, kata Nansen. Perusahaan keamanan Otter menggambarkan insiden itu sebagai peretasan dan mengatakan itu mungkin kunci pribadi yang disusupi. Raydium masih memiliki lebih dari 40 juta dolar ya aset kriptonya menurut data dari DeFi lama. Prism sebagai agregator pertukaran terdesentralisasi di Solana adalah yang pertama ya mencatat transaksi mencurigakan tersebut, guys. Ada aja lagi ya hal-hal buruk yang terjadi di ekosistem Solana, dan ini akan memperburuk lagi ya perkembangan dari Solana ke depannya, dan kayaknya kok seperti tidak ada perbaikan gitu loh ya, guys. Bukannya saya pesimis ya terhadap Solana ini, karena sebenarnya Solana ini bagus banget, tapi saya nggak tahu kenapa kok belakangan ini banyak banget terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, khususnya untuk di ekosistem Solana itu sendiri. Ya memang sih kemarin itu berefek ya, atau kena imbas dari kejatuhan FTX kemarin, dan itu tidak bisa dihindari, guys. Dan semoga aja, dan kita berharap ya ke depannya ini ada perbaikan, dan semoga aja hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi dan bisa mengangkat kembali ya untuk ekosistem Solana, yang tentu saja akan membuat harga dari koin Solana itu naik lagi, guys. Oke, kita lanjut ya. Untuk informasi berikutnya datang dari AMB Crypto. Di sini diinformasikan bahwa apakah Donald Trump ini akan membuat Polygon untuk koinnya Matic bisa menang, guys, atas cryptocurrency lainnya. Nah, ini menarik ya informasinya. Jadi data baru dari token terminal mengungkapkan bahwa jumlah pengguna aktif harian di jaringan Matic Polygon tumbuh pesat, guys, selama beberapa hari terakhir, mengungguli protokol populer seperti Arbitrum, Optimism, dan juga Solana, guys. Seperti yang terlihat ya di sini, data menunjukkan bahwa jumlah pengguna Polygon terus meningkat setelah September. Namun jumlah pengguna di Solana menurun di periode yang sama. Meskipun Arbitrum dan Optimism mengamati pertumbuhan, itu tidak cukup untuk bersaing dengan Polygon. Salah satu alasan peningkatan aktivitas jaringan Polygon bisa jadi karena perkembangan teknisnya yang semakin banyak. Dalam tweet baru-baru ini yang dibuat oleh Robin Threadbare, pengembang yang mengerjakan teknologi Polygon, disebutkan bahwa fungsi hash baru sedang dikerjakan. Fungsi hash ini akan meningkatkan status bukti tanpa pengetahuan atau ZK knowledge di Polygon dan meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap transaksinya, guys. Seperti yang dilansir ya di akun Twitter Robin Threadbare. Terlepas dari perkembangan ini, aksi harga Polygon melihat sedikit pergerakan di kedua arah, dan harga Polygon anjlok ya 39% dari 7 sampai 21 November kemarin, dan tingginya CMF sebesar 0,11 menandakan outlook positif bagi Matic. Namun penurunan pendapatan mengisyaratkan bahwa momentum masih ada pada pembeli pada saat penulisan. Salah satu faktor yang dapat menumbuhkan minat pada Polygon dan dapat membantu harga Matic adalah aktivitas Polygon di sektor NFT, guys. Nah, ini yang menariknya ya. Jadi dalam pembaruan terkini, Sandeep Nailwal, salah satu pendiri Polygon, mengumumkan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini meluncurkan koleksi NFT-nya, guys, di jaringan Polygon. Perkembangan ini dapat membawa lebih banyak perhatian pada solusi layer kedua. Seperti yang bisa kalian lihat ya di sini, ini adalah NFT dari Donald Trump. Jadi pada saat pers, 45.000 Trump NFT dicetak menurut data oleh Dune Analytics, dan kehebohan seputar koleksi NFT Trump yang baru ini bersama dengan kesuksesan Reddit Collectibles yang diluncurkan sebelumnya dan dapat membantu meningkatkan status aktivitas NFT Polygon. Karena berbagai perkembangan di ujung NFT, transaksi pasar NFT mingguan dari Polygon meningkat secara signifikan selama 2 minggu terakhir. Namun, masih harus dilihat ya apakah perkembangan positif ini akan berdampak pada pertumbuhan Polygon dalam jangka panjang, guys. Tapi ini menarik, guys ya. Dengan adanya NFT Trump ini tentu saja akan membuat gejolak lagi ya di dunia NFT. Apakah ini akan membangunkan kembali ya industri NFT? Kita tidak tahu, dan kita nanti akan coba update lagi ya perkembangannya. Dan apakah kalian merasa bullish lagi atau masih merasa pesimis dengan adanya berita-berita tadi? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Kita nanti bisa diskusi di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.